Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya komponen dasar elektronika. Hari ini kita akan melanjutkan tentang kapasitor dan transformator. Yang sebelumnya mungkin kita sudah bahas tentang resistor dan induktor, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di dalam kapasitor itu salah satu fungsinya adalah untuk menyimpan energi. Maka ada dua hal. Ada kapasitansi atau kapasitas. Jadi kapasitas penyimpanan energi itu berapa? Jadi kapasitansi itu adalah kemampuan komponen, dalam hal ini adalah kapasitor, untuk menyimpan energi listrik yang disebabkan oleh medan. Nanti ada dua buah plat gitu ya, sehingga ada medan yang ada di sana. Kemudian jumlah elektron yang dapat disimpan untuk menghasilkan tegangan merupakan besarnya kapasitas. Jadi kapasitor itu punya kapasitas yang dulu mungkin waktu karakteristiknya sudah pernah kita bahas juga di fisika. Di sana ada dipengaruhi oleh jarak antar plat dan luasan plat gitu ya. Kemudian kapasitansi sendiri juga merupakan sebuah ukuran kapasitor untuk memberikan tegangan. Jadi ini juga kemampuan kapasitor untuk memberikan tegangan ketika dihubungkan kepada sebuah rangkaian gitu, atau dalam hal ini adalah pengosongan rangkaian. Satuan kapasitas sendiri adalah farad gitu ya. Satuannya farad, mungkin satuan depannya ada mikrofarad, nanofarad, milifarad, dan lain sebagainya. Saya kira sudah familiar ya teman-teman ya. Nah, kemudian tadi fungsi kapasitor tadi adalah komponen yang dapat menyimpan energi listrik. Kemudian kapasitor itu bisa didesain, dibuat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kapasitor itu punya kemampuan ngisi, jadi pengisian, dan jadi ketika diisi dia bisa menyimpan energi ya. Kemudian energi itu bisa digunakan ketika misalkan sebuah rangkaian listrik itu terputus dari sumbernya, maka bisa menggunakan cadangan energi dari kapasitor ini. Atau dalam hal ini kemudian dikenal sebagai melepaskan pada waktu tertentu, atau istilahnya pengosongan gitu ya. Nah, ini adalah pengisian dan pengosongan kapasitor. Jadi sebuah kapasitor biasanya simbolnya C ya, yang dihubungkan dengan sumber tegangan V atau volt, maka dia akan mengisi atau disebut proses pengisian kapasitor. Tapi ketika kapasitor penuh muatannya gitu ya, kemudian plat-plat ini dihubungkan secara singkat melalui penghantar, maka disebut sebagai pengosongan atau discharging kapasitor, atau menyalurkan arus kepada penghantar, atau kalau dalam sebuah rangkaian berarti disalurkan pada sebuah rangkaian ketika sumber arus utamanya terputus. Ini konstruksi kapasitor ya. Jadi secara umum di sini ada kutub positif negatif, walaupun ada kapasitor yang tidak punya kutub ya, maksudnya sama saja non polaritas gitu. Kemudian ada dielektrik atau isolator, dan ada plat logam, kemudian ada aluminium, kemudian ada plastik isolasi. Ini bagian-bagiannya ya teman-teman ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nomor 1 ini positif negatifnya, sama nomor 2 kaki-kakinya lah istilahnya gitu. Elektriknya nomor 3, kemudian plat logamnya nomor 4 gitu ya. Aluminium, kemudian pembungkusnya. Nah, ini adalah simbol kapasitor gitu ya, simbol kapasitor. Kalau sejajar kayak gini ini kapasitor non polar, tapi ada yang simbolnya itu ada plus minusnya ya. Nah, kayak gini. Berarti ini berpolaritas kayak gitu. Nah, ini simbolnya. Jenis-jenis kapasitor, ada kapasitor biasa non polar seperti ini. Biasanya di sini nanti ada angkanya ya. Yang angka itu menunjukkan nilai kapasitas dari kapasitor. Bisa seperti ini juga, bisa seperti ini, atau yang hijau-hijau kebanyakan ya, yang besar itu bisa seperti ini. Berarti ini polaritas ditunjukkan biasanya yang di kakinya. Ada
lebih panjang. Nah, kemudian ini non polar, berarti biasanya panjangnya sama, tidak ada polaritas, ininya sama ya. Kalau ada polaritas berarti salah satunya plus kayak gitu. Untuk mudahkannya. Nah, kemudian juga ada variabel kapasitor atau varko. Nah, ini simbolnya kapasitor, kemudian ada tanda panahnya. Berarti nilai kapasitas dari dari kapasitor ini bisa berubah-ubah kayak gitu ya. Kalau seperti ini berarti masangnya kanan kiri atau yang positif negatif bebas, tapi kalau yang ada polaritas memang harus ngikutin ya. Harus ngikutin masangnya, berarti ya positif dengan negatif, negatif dengan positif kayak gitu. Cara penyambungan itu ya teman-teman. Ini bagian yang penting dari sebuah kapasitor. Nanti ini kalau seperti ini jelas ya. Yang komponen seperti ini jelas. Kalau seperti ini berarti adalah 4,7 mikrofarad. 4,7 mikrofarad berarti mikro ya. Mikro berarti 10 pangkat 6. Berarti 4,7 kali 10 pangkat 6 farad. Nah, min 6 kalau dibawa ke farad. Tapi kalau mikro ya 4,7 mikro. Kalau sininya mikro berarti nggak perlu pakai ini. Hanya 4,7 mikro. Nah, kayak gitu. Biasanya ini negatif ditunjukkan dengan strip. Oh, berarti ini adalah negatif. Berarti ini negatif. Nah, kayak gitu. Nah, selain itu kalau kapasitor keramik, dalam kapasitor keramik ya, dalam kapasitor keramik di sini ditunjukkan seperti ini. 154. Nah, nanti kita harus menerjemahkan. Berarti kalau seperti ini, maka nilai itu dalam pikofarad ya. Nilai ini dalam pikofarad. Ingat ya, ada apa? Mikro, nano, piko. Nah, kayak gitu. Berarti ini 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 9, piko itu 10 pangkat min 12. Nah, itu harus diingat teman-teman ya. Nah, kemudian 154 ini berarti menunjukkan 1,5 kali 10 pangkat 4. Nah, dalam piko farad. Itu ya teman-teman ya. Berarti 1,5 10 kali 4 atau pengali, atau bisa dikatakan juga 150.000 pikofarad. Atau juga bisa 150 nanofarad. Atau juga bisa 150 ya ini ya. 0,15 mikrofarad. Nah, gitu. Nah, tapi pada waktu pembacaan ini dalam pikofarad. Jadi angka keempat ini adalah angka pengalinya, gitu ya. Ini contohnya 154 berarti 154-nya ini jumlah nolnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya kira jelas ya. Juga seperti biasa, angka ketiga berarti pengali. Kalau di sini ini ada 224J. Berarti menjadi 224-nya. Nolnya 4, gitu ya. Plus minus J. J-nya ini berarti 5%. Dalam pikofarad. Ini perlu diingat. Nah, itu ya cara pembacaan satuannya ya teman-teman ya. 224J berarti 220.000 pikofarad. Nah, dengan toleransi plus minus 5%. Berarti 5% dari 2000 dari 220. Nah, tinggal dihitung aja ya. Berapa 5%-nya? Nah, ini dibagi 5%. Ini dibagi 5 ya. Berapa hasilnya? Oh, ini dikali 5 ya.
5/100 ya. 5% itu 5/100. Tadi sudah dibagi. 100-nya. Oh, berarti 2.200 ini kali 5. Tinggal berapa plus minusnya ya. 2.200 kali 5. Ya 2.000 kali 5 aja 10.000. 200 kali 5 berarti 11.000. Berarti menjadi 22000 plus minus 11.000. Nah ini nilai picofarad ketika 5%-nya diterjemahkan. Oke ya teman-teman ya, saya kira jelas ya. Nah ini nilai yang lain mungkin bisa dilihat ya. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini pengalinya. Ini ketika angkanya, angka tadi menunjukkan toleransinya ini. Gitu ya. Oke teman-teman kita lanjut ya. Saya kira jelas cara membaca nilai kapasitas dari sebuah kapasitor. Nah kemudian kapasitor ini juga bisa dihubungkan secara seri maupun paralel ya. Seperti resistor atau induktor. Kapasitor ini juga bisa dikombinasikan. Kalau dihubungkan secara seri, maka C total ini, C total ya, menjadi 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Jadi ini kayak kebalikan kalau resistor yang dipasang secara sama kayak resistor yang dipasang secara paralel. Jadi kalau kalau resistor itu kalau seri itu ditambah, kalau kapasitor kalau seri ini seper gitu ya, teman-teman bisa memahaminya. Nah, kemudian ketika dipasang secara paralel, maka C totalnya C ini ditambah C5 ditambah C6. Jadi C4, C5, C6 dan seterusnya ya sampai berapa banyak C yang ada. Itu namanya C total. Itu rumus menghitung kapasitor yang diukur, yang disambung secara seri. Paralel ini paralel ditambah. Kalau seri di seper gitu ya. Itu perlu diingat. Nah, kemudian ini sebagai contoh ya, ini rangkaian misalkan ada 473. Ini berarti ini 473. Berarti 473 ini kita terjemahkan dulu, berarti menjadi 47. Nah, ini picofarad. Nah, 47 picofarad ini kalau disambung secara paralel gitu ya, secara seri maka menjadi 1/C total menjadi 1/47 katakanlah seperti itu plus 1/47 plus 1/47 plus 1/47 itu bisa dikatakan adalah 47 dibagi 4. Dalam hal ini adalah 47.000 ya. Nah, jadi 47.000 dibagi 4 ini berapa? Ini bagi ini 1, ini bagi ini berapa ya? 1 juga, masih 3. 30 bagi 4. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini bisa dihitung nanti 47/4. Nah, gitu. Nah, ini bisa dihitung nilainya. Ya, pakainya kayak gini lah kalau mau ngitung detail yang 47.000. 4. Ini 1, ini 4, ini 7, ini 1, ini 4, ini 3, 30 bagi 4 berapa? Nah, kayak gitu ya. 20 berapa gitu ya. 4, 8 ya. 8 bagi ini 28, 2, nah dan seterusnya ya. Silahkan 8 dan seterusnya. Ini bisa dihitung. Itu kalau paralel. Dalam picofarad ya. Dalam picofarad. Ingat, ya ini nanti bisa pakai kalkulator lah. Nah, hitungnya. Nah, kemudian ketika dia dihubungkan cara paralel seperti ini, maka di sini ditambah berarti menjadi 47 tambah 47
tambah 47 atau kita kalikan 47 kali 4 itu aja. 47 kali 4 akan sama, ditambah kali 4 berarti ini 8, ini 2, 16, 18 berarti 188.000 picofarad. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, 188.000 picofarad. Nah, itu cara menghitung kapasitor ya ketika disambung seri atau paralel. Tapi ketika nanti sambungan itu campuran ya teman-teman ya, ada seri maupun paralel, ada seri misalkan seperti ini, kemudian juga seperti ini, ada seri dan paralel, maka teman-teman juga mengikuti seperti cara menghitung resistor kemarin. Ya, ini dihitung dulu, kemudian baru serinya. Nah, ini serinya dihitung dulu, kemudian diparalelkan. Nah, itu dihitung kemudian dikalkulasi seperti ini tadi. Nanti dilihat dulu di soal misalkan nilai kapasitasnya berapa, ini diterjemahkan dulu menjadi seperti ini. Baru dihitung secara seri maupun paralel. Ketika memang bentuknya berupa komponen, kalau bentuknya sudah berupa angka ya tinggal angka itu dihitung kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut di selanjutnya yaitu trafo. Trafo adalah alat yang digunakan untuk trafo ini masih termasuk rangkaian ini ya, komponen pasif juga ya, termasuk juga tadi kapasitor itu pasif ya. Nah, kemudian trafo ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik, dalam hal ini adalah AC. Trafo ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kumparan primer sebagai input, kemudian ada kumparan sekunder sebagai output, kemudian ada inti besinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada salah satu fungsi kumparan atau lilitan. Ya, gunanya di sini. Jadi ada kumparan primer, ada inti besi, kemudian ada kumparan sekunder. Nah, prinsip kerja trafo yaitu kumparan primer tadi hubungkan dengan tegangan bolak-balik. Kemudian akan menimbulkan medan magnet itu ya. Dan tadi ada magnetnya. Magnet ini diperkuat yang di besi tadi, kemudian diantarkan ke kumparan sekunder. Kemudian di kumparan sekunder tadi juga akan muncul GGL induksi atau garis apa ya, gaya gerak listriknya kayak gitu ya. Sehingga juga akan muncul arus listrik di sisi sekundernya. Nah, kemudian ini bisa dikatakan sebagai sebuah efek induktansi timbal balik gitu ya. Ini tadi ya, di sini dapat tegangan dari primer itu ya, misalkan AC yang mau dinaikkan atau diturunkan. Dan ini medan inti besinya, kemudian induktansinya ini dikuatkan, kemudian di sini juga akan muncul arus. Jadi di sini tadi ada tegangan primer, ada arus primer, ada lilitan primer kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada arus sekunder, ada lilitan sekunder, kemudian ada tegangan sekunder. Kalau dia step up berarti V primer step up ya lebih kecil dari V sekunder. Kalau step down atau penurun tegangan berarti V primernya lebih besar dari V sekunder nanti ya. Termasuk juga hal itu nanti berpengaruh terhadap lilitannya. Nah, kalau dia penurun tegangan berarti tentunya lilitan di dalam sekunder akan lebih kecil daripada lilitan dalam primer gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini tadi berapa sudah ya bahwa ketika dia step up jumlah lilitan sekundernya akan lebih banyak. Nah, ini nanti akan lebih banyak kalau dia menaikkan tegangan. Tapi ketika dia menurunkan tegangan, nah lilitannya juga lebih kecil, gitu ya. Nah, V-nya juga lebih kecil. Berarti ini penurun tegangan, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira ini tidak masalah. Ini salah satu bentuk trafo ya. Ada primer, ada sekunder ya. Biasanya di sini ada 220 volt, ada 0, dan di sini bisa ada pilihan ya.
Ada 0, 9, 12, ataupun 15. Dari situ, dari yang muncul itu bisa kita pilih, kita akan dihubungkan ke tegangan berapa sesuai dengan kebutuhan. Atau bisa divariasikan. Kebutuhannya berapa. Kebutuhan tegangannya. Jadi ini masih menurunkan tegangan ya teman-teman ya. Jadi di sini ini masih menurunkan tegangan, belum menyearahkan. Kalau menyearahkan berarti nanti butuh lagi komponen yang lain. Ya, salah satunya dioda dan lain sebagainya. Jadi di sini hanya menurunkan tegangan dulu, setelah diturunkan nanti disearahkan. Gitu. Ini ada CT, berarti kalau CT ada di tengah ya, dan keluarannya sama-sama 12 volt misalkan. Nah, kemudian transfo ini juga ada, karena ini sebuah perubahan energi ya, sehingga ada dikatakan trafo ideal. Bahwa ketika trafo ideal itu tidak ada energi yang diubah ke bentuk lain kayak gitu ya, sehingga daya listrik dari primer itu semuanya tertransfer ke sekunder. Atau bisa dikatakan primer sama dengan sekunder. Tapi ya yang dalam dunia nyata efisiensi 100% itu tentunya tidak bisa tercapai atau mustahil. Walaupun memang bisa dikatakan kalau yang ideal itu berarti 100%. Kayak gitu. Nah ini formulanya. P itu daya ya. Berarti P itu sudah kita ketahui bahwa rumusnya P dan V kali I. Kayak gitu. Sehingga di sini ada ini ya. P kali I. Di sini primer. Ini sekunder ya. Nah kemudian ini VP per VS sama dengan IS per IP, kemudian IS per IP sama dengan MP per NS. Saya kira nggak masalah ya. Ini kan dari sini kan dibolak-balik ya. Berarti VP ini ke sini, di VP per VS kayak gitu sama dengan IS per IP ya gitu. Nah kemudian IS per IP ini sebanding dengan lilitannya gitu ya. Atau berbanding terbalik dengan lilitannya gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini efisiensi ya. Efisiensi berarti perbandingan antara daya sekunder dengan daya primer dikalikan 100%. Namanya efisiensi. Dan teman-teman bisa melihat ini satuan-satuannya. Oke, ini berapa formula yang digunakan. Saya kira ini bisa dilihat ya. Dan bisa dipelajari, bisa diterapkan nanti di contoh soal. Nah, ini persamaan tadi dalam trafo ya yang perlu diketahui. Ini tadi sumber tegangan AC atau VP, kemudian arus primer, kemudian ini banyaknya lilitan primer, kemudian ini banyaknya lilitan sekunder, arus primernya, arus sekundernya, kemudian tegangan sekundernya, kemudian ini adalah persamaannya tadi. Kemudian ini dihubungkan dengan load. Load itu ya beban atau hambatan gitu ya. Nah, ini persamaan letak-letaknya kurang lebih seperti ini, kemudian secara persamaan tadi saja belumnya. Oke, kemudian trafo tadi ya. Jadi yang kita pelajari itu baru sampai di sini ini tadi, trafo ini aja. Nah, kemudian setelah di sini nanti ada lagi di rangkaian dioda nanti akan kita pelajari. Kemudian di rangkaian filter juga akan kita pelajari. Jadi kita itu baru di trafo ini pelajari ini. Ini mungkin pertemuan yang akan selanjutnya ya. Setelah UTS mungkin, dan ini juga mungkin setelah UTS. Jadi yang kita pelajari baru seperti ini. Ini baru diturunkan, kemudian ini disearahkan, kemudian ini di filter gitu, sehingga jadi rangkaian dari AC menjadi DC gitu. Itu ya teman-teman ya, aplikasi trafonya di sini ini. Oke ya, saya kira nggak masalah. Nah ini contoh ya, nyalakan lampu, untuk menyalakan lampu 10 volt menggunakan tegangan PLN. Berarti di sini lampu ini kan berarti VP 10, kemudian berarti VS 10, VP 220, kemudian lilitan primer NP berarti 110.
Nah, ini ya. Nah, berarti berdasarkan persamaan tadi, misalkan adalah VP sama dengan VS, kemudian NP per NS, gitu ya. Nah, yang ditanya adalah lilitan sekundernya NS. Berarti NS sama dengan VS kali NP per VP. Nah, dari sini tahu ya, VS-nya 10 dikalikan NP-nya 1100 per 2200. Sehingga didapatkan ini 1100 dibagi 22, hasilnya adalah 50. Jadi apa? Jumlah lilitan sekundernya ini adalah 50. Nah, itu 50 lilitan kayak gitu ya, teman-teman ya. Saya kira jelas. Nah, kemudian di soal yang kedua, sebuah arus primer dan sekunder masing-masing adalah 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing adalah 80, 100, dan 80, berapakah efisiensi trafonya? Nah, maka di sini tadi ya kita tuliskan dulu, misalkan IP-nya tadi ya, IP-nya adalah 0,8 ampere, kemudian di sekundernya adalah 0,5 ampere, kemudian NP-nya adalah 100, kemudian NS-nya adalah 80. Nah, dari sini kemudian kita tahu bahwa efisiensi tadi rumusnya adalah PS per PP kali 100%. Di mana PS ini tadi juga bisa dikatakan VS kali IS. Nah, per VP kali IP kali 100%. Padahal ini itu kan tidak diketahui, yang diketahui NS. Padahal NS dan ini sebanding. Maka bisa kita tulis NS per NP sama dengan IS per IP kali 100%. Nah, ini tadi kan sudah dapat ya, bahwa IS per IP tadi kan 0,5 kali 0,8. Nah, terus NS per NP-nya 80 per 100. Nah, kali 100. Nah, maka ini bisa dibagi ya. Berarti ini kan dapatnya 100, 80 dibagi 0,8, 100 ya. Kali 0,5 berarti apa? 0,50 ya. 50. Nah, padahal ini 100 juga ya. Nah, maka 100-nya hilang, ini menjadi hasilnya adalah 50%. Jadi apa? Jadi efisiensi dari trafo tadi adalah 50%. Nah, itu kurang lebih penyelesaiannya ya teman-teman. Nah, nanti bisa dilihat lagi formulanya ketika lupa gitu. Kemudian ini tadi soalnya gitu ya. Nah, ini soalnya ya, sebuah trafo arus primer sekunder masing-masing 0,8 dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 100 dan 8, berapakah efisiensi trafonya? Jadi diketahui ternyata hasil efisiensi trafonya adalah 50%. Oke, seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman. Saya kira itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.